loh kok bisa anggur bisa berbuah di Cilincing, Jakarta yang ekstrim kayak gitu. Lah itu udaranya juga nggak ramah, airnya juga, tanahnya juga, cuacanya pokoknya lengkap, tapi bisa menghasilkan buah anggur yang kayak begini. Perkenalkan, nama saya Tarto atau yang dikenal dalam dunia pengangguran Tarto Blinder. Tahun 91, mondektur 8 tahun. Terus ada kakak ngajak bekerja di Jakarta. Karena hobi bertani, ada lahan. Bergejolak lah, pengen menanam sesuatu gitu. Akhirnya mencoba anggur. Ya, begini hasilnya. Mulai menanam di sini awal tanam itu rame-ramenya COVID itu Agustus 2019 itu baru bikin lubang tanam karena belum ada hujan ya. Awalnya di sini apa ya? Ini lahan tandus karena tanah urukan. Rumput pun enggak numbuh sebenarnya, rumput enggak numbuh. Hanya ada semacam tanaman pisang yang ya berantakan lah. Banyak tumpukan kayu, sarang kobra, sarang biawak gitu. Cuma ya karena hobi bertani tadi mencoba, kenapa sih nggak kita coba dengan tanaman yang lebih bermanfaat, akhirnya berkenalan dengan teman-teman anggur, mencoba 1-2 varian, mengalir gitu aja ya dengan konsep organik, alhamdulillah dengan lahan terbuka, full panas, full hujan, lahan yang kritis bisa kita sulap menjadi lahan yang lebih produktif. Dari 1, 2, 3, 5 varian, banyak temen akhirnya nambah berbagai jenis varian, ya ada sekitar mungkin 70 jenis mungkin ada ini. Alhamdulillah di Jakarta yang se-ekstrim begini bisa menghasilkan taman surga buah anggur yang berbuah cukup lebat, cukup sehat. Kuncinya adalah sabar, organik, kembali ke alam, udah itu aja. Kita belajar ke siapa aja, terus kita lakukan, kita amati, udah gitu. Bagaimana perkembangannya, bagaimana efek ketanamannya. Awal nanem itu, karena kita belum menyadari organik ya, di tahun pertama itu kena serangan antraknosa. Jadi patek semua, udah hancur lah, pokoknya hancur semuanya satu kebun. Dari situ saya berpikir, apa karena dengan pupuk pabrikan kayak begini, akhirnya saya jalan belum setahun, akhirnya saya mencoba beralih ke organik. Artinya memanfaatkan limbah-limbah yang ada aja, limbah pasar, limbah dapur, semua saya olah. Alhamdulillah. Pestisida sendiri benar-benar udah nol kan dari saya. Cuma kalau pengaruh lingkungan atau mungkin pengaruh lingkungan yang nggak bisa kita hindari ya, mungkin asap kendaraan atau apa, ya itu belum tahu. Karena konsep yang saya jalankan adalah konsep organik, kembali ke alam, kadang berbenturan. Berbenturan orang yang belajar sebelumnya dengan teknik yang pakai SOP sedemikian, baru pupuk A, B, C, D, E, umur sekian, A, B, C, D, pemangkasan sekian kayak gitu, itu kadang berbenturan dengan apa yang saya lakukan di sini.
zaman sekarang itu kalau orang yang kebanyakan itu orang kan pengennya kan praktis, simple ya. Dengan pupuk beli, terus langsung aplikasi, terus hasil pertumbuhan tanaman sangat signifikan, sangat cepat. Itu kan mungkin selama ini yang dianggap itu lebih mudah. Tapi mungkin nggak memikirkan jangka panjang di lahan itu sendiri. Cuma kalau zaman sekarang kita bertani, kita harus menguntin sampah di pasar, sampah di tukang buah, limbah-limbah dapur. Kita ngolah rumput-rumput, gulma untuk jadi pupuk gitu kan kayaknya ribet amat gitu loh. Orang yang berpikir karena mungkin menjalankannya dengan keterpaksaan dan nggak yakin. Tapi kalau kita lakukan dengan senang, dengan penuh keyakinan, ya mungkin hormon yang ada dalam tubuh kita mungkin hormon endorfin ya, hormon yang bikin kita bahagia, senang. Udah itu aja. Anggur itu hama penyakit pasti ada. Kalau hama itu ya kebanyakan yang mungkin itu trip. Terus penyakitnya itu kebanyakan kan di jamur. Mungkin antrak ataupun embun tepung, embun karat. Tapi dengan konsep organik, alhamdulillah tahun kemarin udah enggak. Ada jamur ada tapi enggak sebegitu masif, enggak sebegitu berarti. Wajar. Terus kendala dan hambatannya, saya kan nggak pakai naungan ya, kena panas, kena hujan. Itu nggak bisa kita hindari. Ya kita anggap itu sebagai seleksi alam. Jadi di saat pembungaan pertama, lagi berbunganya hujan sehari-hari. Otomatis penyerbukannya mungkin cuma 50%. Yang lain gagal penyerbukan. Terus yang kedua, di saat udah terbentuk beri, hujan sehari-hari juga, buah pecah, rontok, itu kita anggap sebagai penjarangan alami juga. Dan kita juga harus berdamai dengan alam. Sebenarnya potensi untuk di Jakarta itu untuk memanfaatkan ruang untuk anggur itu masih terbuka banget. Jadi mungkin di lahan-lahan parkir, rooftop, atau mungkin di komplek-komplek, RPTRA itu sangat-sangat masih terbuka luas. Untuk membangkitkan minat masyarakat untuk nanam anggur itu tidak cukup kita bernarasi panjang kali lebar kali tinggi, tidak. Tapi harus ngelihat dulu kebunnya, bukti mungkin baru tergerak. Kayak kemarin sore, saya lihat dari YouTube, Pak, kok ada cilincing datang ke sini gitu. Nanam anggur itu ya, masyarakat itu biar tahu lah. Bisa loh nanam anggur di Jakarta, bisa di Indonesia gitu. Daripada kita melihat tanaman anggur orang gimana, aduh rasanya kayak apa. Marilah belajar tanam sendiri biar semua orang punya, biar lahan juga lebih asri kan gitu. Di garasi-garasi itu kan bisa juga kan untuk naungan biar nggak kena air nggak kena panas itu kan bisa juga.
jenis-jenis anggur tertentu yang cocok untuk garasi cepat rimbun, buahnya manis banyak, lebih ramah lingkungan. Gitu. Satu tahun yang lalu lah, kayaknya 1 tahun yang lalu kunjungan Pak Wali ke sini secara langsung ngobrol bareng gitu. Terus kita digandeng KPKP, terus LH. Alhamdulillah juga ini sekarang Bina Marga juga udah mulai menggandeng berkolaborasi dengan kita. Yang selalu memabukkan diriku, ku anggap belum seberapa. Dahsyatnya bila dibandingkan